Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa, yang mana kita masuk pada kaidah yang kedua setelah sebelumnya kita menyebutkan bahwasanya kaidah yang pertama untuk mensucikan hati adalah dengan tauhid, dan tauhid adalah asal pokok yang dengannya hati itu akan menjadi suci, hati itu akan menjadi bersih. Tanpa tauhid maka mustahil ya hati seseorang itu akan bersih, akan suci. Bahkan sebaliknya ya, dengan kesyirikan justru itulah hal yang paling mengotori, merusak hati seseorang. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qaidatu tsaniyah ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Kaidah yang kedua, bahwasanya ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah miftahu zakatin nufus, sebagai kunci dari bersihnya hati seseorang, bersihnya jiwa seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa seorang hambanya. Fa du'a'u min afdhalil ibadat indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka doa adalah di antara ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u, doa itulah ibadah. Ya, yang dikenal kalau kita memahami yang seperti ini, di situ terdapat dhamirul fasl huwa, ad-du'a'u huwal ibadah, menunjukkan al-hasr, ya, pembatasan, seolah-olah bahwasanya ibadah itu hanya terbatas pada doa, dan ini menunjukkan bahwasanya doa di antara ibadah yang paling utama. Di anna fihi izharan lil ajzi wal iftiqari wa tadhalluli wal inkisar والاعتراف بقوة الله عز وجل وقدرته وغناه وإغناه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. Karena ketika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menampakkan, dia menunjukkan lemahnya dirinya. Dia menunjukkan bahwasanya dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan bahwasanya dirinya itu ya begitu rendahnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui akan kekuatan Allah, kemampuan Allah, kecukupan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terlihat di dalam doa. Ya, dan doa itu ya bisa menghilangkan atau membantu
Orang yang sedang dalam timpa kemalangan dalam keadaan itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, apalagi fadlan an fudala'i ahbabihi wa auliyaihi, ya, untuk mereka yang memang orang-orang yang dicintai, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu jauh lebih bermanfaat untuk mereka. Walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair, dan doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyati li Abil Qasim Al-Maghribi, sebagaimana Syekhul Islam berkata kepada Abul Qasim Al-Maghribi dalam rangka mewasiatkannya, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah miftah, adalah kunci yang membuka setiap kebaikan. Fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu min Allahi walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Ya, setiap kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu, setiap kebaikan yang engkau inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, fatlubhu min Allahi, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walja ilaihi fi nailihi, bersandarlah kepadanya untuk menggapai dan mencapainya. Waqad wa'adallahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu waltaja'a ilaihi bil ijabah. Faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doanya. Allah Subhanahu wa taala firman, ud'uni wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa kalian. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata beliau, ini la ahmilu hammal ijabah. Artinya kurang lebih beliau tidak memikirkan apa yang menjadi jawaban dari doa-doa tersebut. Yang penting bagaimana kita memiliki keinginan untuk berdoa dengan benar. Bagaimana kita berdoa dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya, ketika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah, kalau aku diberikan ilham untuk berdoa, kata Amirul Mukminin, maka pasti di situ ada ijabah. Ya, maka di situ pasti ada pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa kita tersebut. Qala wa an Mutarrif bin Ibn Syikhir, qala tadakkartu majma'ul khair, fa idal khairu katsirun, as-sawmu was-salatu, wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla, wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka, ya, wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka, fa idza jima'ul khairi ad-du'a'u.
Berkata Mutarrif bin Syikhir, aku mengingat-ingat, apa sih jima'ul khair? Apa sih kumpulan kebaikan? Sesuatu yang betul-betul di situ adalah kebaikan, terkumpul pada sesuatu tersebut. Ya, ternyata kebaikan itu sangatlah banyak. Ya, sholat, puasa, dan lainnya. Dan ternyata seluruh kebaikan ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata engkau tidak mampu, ya, untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali engkau meminta kepadanya dan Allah kemudian memberikan kepadamu. Dan ternyata kalau dengan demikian, ya, jima'ul khair, sesuatu yang merupakan kumpulan kebaikan tadi adalah doa. Adalah doa. Karena dengan doa, ya, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita. Wa fi bab tazkiyah sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pada bab tazkiyah yang berkaitan dan dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata di dalam doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, ati nafsi, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Jadikanlah jiwaku jiwa yang bertakwa kepadamu. Wa zakkiha, sucikanlah dia, sucikanlah jiwaku tersebut. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwanya, jiwa seseorang. Anta waliyuha wa maulaha. Ya, engkaulah pemiliknya, engkaulah walinya, penolongnya dan pembelanya. Wa fi hadha du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufus biyadillah. Dalam doa ini terdapat isyarat dan peringatan bahwasanya tazkiyatan nufus, pensucian jiwa itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-allamil ghuyub, yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wa anna miftahaha al-a'zam huwa du'a wal iftiqaru ila Allah Ta'ala. Dan kunci terbesar, ya, yang membuka pintu pensucian jiwa ini adalah dengan berdoa dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, iftikar ila Allah Ta'ala, ya, bahwasanya kita betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu, di antara doa yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Famata ijtama'ala al-abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiyya raja'uhu wa lam yata'ajjalil ijabah wa taharral awqat al-fadilah fala yakadu yuraddu du'a'uhu. Maka ketika seorang hamba itu telah terkumpul hatinya, betul-betul terfokus, dan betul-betul dia membutuhkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betul-betul merasa bahwasanya hanya Allah lah yang bisa memberikannya. Semakin besar dan kuat pengharapannya, dan demikian juga dia tidak, ya ta'ajjal al-ijabah,
tidak tergesa-gesa mengharap atau menginginkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terburu-buru. Dan dia juga memilih waktu-waktu yang utama. Maka kalau demikian keadaannya, fala yakadu yuraddu du'auhu. Ya. Niscaya tidak akan tertolak doanya tersebut. Wa a'zam ma yu'nika 'ala du'ai ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wa jalla. Huwa alladhi yuzakki man yasha wal amru kulluhu lahu. Dan perkara yang paling besar, hal terbesar yang membantu engkau di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah engkau benar-benar menyadari bahwasanya kesucian jiwamu tersebut adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bersih atau tidaknya hati kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah membersihkan, ya, mensucikan siapa yang Allah kehendaki, dan seluruh perkara semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta masyiatihi, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, balillahu yuzakki man yasha. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang yuzakki, mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena keutamaan dan karunia dari Allah untuk kalian, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, tidak akan ada seorang pun dari kalian yang bersih hatinya selamanya. Akan tetapi Allah, walakin Allah yuzakki man yasha. Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah, mensucikan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi tafsiri qaulihi ta'ala, ma zaka minkum. Ya, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum, ay mahtada ahadun minal khalaiq li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi syai'an minasy syarri yadfa'uhu an nafsihi, ay kullu dzalika innama huwa bimahdhi fadlillahi azza wa jalla. Yaitu tidak ada seorang pun yang mendapatkan hidayah, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mendapatkan hidayah untuk melakukan sesuatu dari kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya, dan tidaklah dia menjaga diri dari sesuatu kejelekan, ya, yang dia hindari untuk dirinya. Artinya tidak seorang pun bisa dengan sendirinya. Yaitu kullu dzalika innama huwa bimahdhi fadlillahi azza wa jalla. Semuanya itu adalah murni karena keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Bara radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yanqulu ma'ana at-turab wa laqad wara at-turabu bayadha batnihi wa huwa yaqulu wallahi laula Allahu mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Kata Al-Bara, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Al-Ahzab, ya, beliau pun memikul pasir-pasir bersama kami. Ya, yaitu ketika menggali Al-Khandaq atau parit ketika itu. Ya. Dan dengan sebab itu terlihatlah, ya, putihnya perut beliau. Dalam keadaan beliau berkata, wallahi demi Allah, laulallahu, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, tidaklah kami mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala salaina,
Dan tidaklah kami bersedekah, demikian juga tidaklah kami salat kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fal hidayah wal iman wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Maka al-hidayah, hidayah dan iman, kebaikan, semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra fi nufusi sahabah ridwanullah alaihim ajma'in wa yu'akkid alaihi bistimrar. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menanamkan perkara ini di dalam jiwa-jiwa para sahabat dan betul-betul menegaskan dan menekankannya secara terus-menerus. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutabahu biqaulihi man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Beliau dahulu senantiasa memulai khutbah beliau dengan perkataannya, man yahdihillah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah untuknya. Fahadal asru huwa a'zamul abwabi li tazkiyatin nafs. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamataha biyadillahi azza wa jal laja'a ilaihi wa aqbala ala babihi mulihan alaihi bid-du'a rajiyan tami'an liyanala minhu zakata nafsihi wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah. Dan pokok ini, asal ini, yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pintu terbesar untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Kepada siapa yang mengetahui bahwasanya kebaikan dirinya, kebersihan dan kesuciannya, keistiqomahan dirinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersandarkan urusannya kepada Allah. Maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan merengek kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Rajian tami'an, dalam keadaan dia betul-betul mengharapkan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar tercapai darinya zakat nafsihi, kesucian jiwanya dan keselamatannya, keberuntungannya baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Kaidah yang kedua dari 10 kaidah pensucian jiwa ini, yaitu bahwasanya doa adalah miftahu, sebagai kunci dari pensucian jiwa. Karena kesucian jiwa kita, kebersihan, kebaikan jiwa kita adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Karena itu minta, sandarkan diri kita kepada Allah, minta kepadanya, memohon kepadanya, berharap kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa-jiwa kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, menjadikan jiwa kita adalah jiwa yang baik. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.